Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari guru penggerak akan mengadakan diskusi tentang pemanfaatan aset sekolah. Di mana di dalam pemanfaatan aset sekolah ini banyak hal yang kita bisa dapatkan dengan pemanfaatan aset-aset tersebut. Di mana di dalam aset itu terbagi atas 7. Itu ada namanya aset manusia, kemudian aset sosial, aset lingkungan, aset fisik, finansial, politik, dan aset agama dan budaya. Kalau mengenai aset manusia, itu meliputi semua tenaga yang ada di sekolah ini, dan alhamdulillah di sekolah kita ini jumlah gurunya cukup besar, cukup banyak, yaitu kurang lebih 82 orang, di mana di dalamnya ada PNS,
yang terbagi ada P3K, kemudian ada tenaga honor dan beberapa tempat usaha yang ikut terlibat dalam kita ini. Jadi di sini kalau tidak salah sudah banyak yang berkualitas S2 ya. Dia ada 13 orang. 13 orang, yang lain S1 dan ada yang sementara juga melanjutkan S2. Kemudian termasuk siswa nih, ya, ada berapa jumlah siswa itu? Ada 1.300 kurang lebih ya? Ada 1.298. Ya, jadi 1.261. ya, ya kita katakan kurang lebih karena ini siswa keluar masuk ini. Dan semua ini kalau dikelola dengan baik, insya Allah bisa menjadi sebuah potensi yang bisa memajukan sekolah ini, baik dari gurunya maupun dari siswa. Ya. Mungkin Bu Sumani bisa menjelaskan aset lain, aset apa lagi? Lingkungan bagaimana Bu Sumani? Lingkungan itu. Aset lingkungan yaitu aset di mana lingkungan sekitar kita ini merupakan sumber untuk pembelajaran atau untuk peningkatan sekolah kita. Misalnya lahan-lahan yang kurang di sebelah sana dapat dimanfaatkan untuk peningkatan sekolah kita, ditanami bermacam-macam tanaman toga misalnya atau sayur-sayuran. Kemudian lingkungan di sekitar kita juga termasuk organisasi-organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Takalar ini dapat menjadi aset untuk lingkungan kita. Misalnya adanya organisasi kegiatan ini remaja dan lain-lain seperti itu, Pak. Iya, saya kira itu. Kemudian mungkin ada Pak Arto bisa menjelaskan aset sosial politik. Ya, terkait aset sosial politik di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan instansi-instansi yang dapat kita temani berkolaborasi. Misalnya puskesmas sering masuk ke dalam sekolah kita untuk memberikan kebutuhan kesehatan, kemudian aset dari PLN, kemudian dari Telkom, kita biasanya Polres, kemudian aset-aset yang misalnya PDAM dan sebagainya, atau aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk dalam rangka program-program SMA di satu depannya. Mungkin ada lagi Bu, ya sosial budaya dan agama ya. Budaya dan agama itu banyak ya pemanfaatannya itu di sosial budaya itu misalkan budaya sepakat tahu, sepakat Ya begitulah. Ya, baik. Ada lagi aset finansial Bu dia. Jadi aset finansial itu termasuk pembiayaan dari dana BOS ya, karena sekolah kita tidak ada sumber dana dari komite. Ya, mungkin dari alumni ada kemarin dalam rangka pembangunan musala itu ada bantuan dari alumni. Dan sebenarnya tidak dilarang, artinya dari pihak orang tua yang mau terlibat bisa memberikan bantuannya. Namun menurut penjelasan dari kemarin dari Polres, berarti tidak dicantumkan dengan jumlah yang sama ya, saya tadi. Ya, saya kira itu ya. Ya, ada juga aspek finansial Pak yang berasal dari guru seperti sedekah, infak dan lain-lain yang dikumpulkan untuk pembangunan. Misalnya bantuan untuk kepada. uang resi dan lain-lain. Ya, jadi saya kira sudah cukup ya mengenai pengembangan aset di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi ulang supaya kita memahami ini bahwa inilah potensi-potensi yang bisa kita gali dalam rangka pengembangan sekolah kita ke depan. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi selesai. Nah, banyak kayak akhir-akhir ini kan banyak kegiatan seperti pada saat minggu yang lalu ada
buat jadi untuk sebuah pelatihan. Sudah kawan. Iya, Bu, kita lagi. Ini dia sudah. Iya. Tentang apa itu kau? Cinta-cinta. Apa kau cinta juga? Kalau saya tentang Piala dunia. Suka bola. suka. Sebanyak 266 menceritakan soal Asmara Jati yang maksudnya itu flashback Cina ingati kembali kakaknya soal si Mas Laut yang sudah meninggal gara-gara para aktivis mahasiswa atau yang di waktu demo masa Orde Baru. Ini halaman 266. Pendekatan apa yang dipakai nih? Pendekatan di dalam mengkritik sastra, mengkritik novelnya dipakai dalam ini objektif barangkali ya. Pendekatan berdasarkan teks ini yang ada di dalam teks ini. Oh, apa ini halaman 266? Itu ini yang awalnya yang pertama aku baca. Menyangkut juga soal yang ini, menyangkut dalam yang di sini sampai akhir bab. Akhir bab dibaca semua ini nak. Iya. Alhamdulillah, bagus sekali ini kritiknya, kritik dari siswa SMA Negeri 1 Takalar kelas IPS 4 dalam literasi menulis. Jadi di sini ada kritiknya, kebetulan ini kritik disusun oleh Nabila. Ya. Ini buku yang dibaca, ini telah dibaca literasi membaca, kemudian di sini literasi menulis berupa kritik, ya. Yang sudah dibaca, alhamdulillah selamat nak. Sayangnya yang mengerjakan saya sendiri, Bu, karena teman-temanku tidak ikut ikut andil, jadi saya putuskan saya sendiri yang mengerjakan. Iya, karena di bidang literasi itu tergantung dari hobi menulis, hobi membaca ya. Dan ini sudah dibaca novelnya. Sudah, Ibu, sudah selesai. Iya, jadi bukan hanya novel ya, bisa dari segi bacaan dan lain-lain itu bisa dibaca kemudian dikritik. Ini ada kritik berupa laporan, artinya laporan membaca kamu untuk aspek atau keterampilan menulis nih. Iya. Ya, jadi apa di situ pendekatan apa yang dipakai? Sebenarnya saya secara subjektif dulu, tapi sebelum memasuki pembahasan yang subjektif, saya kan saya baru pertama kali mengkritik novel ini, jadi saya pikir saya masukkan resensi buku, kelebihan dan kekurangan. Saya masukkan resensi dari judul novel, penulis, tahun terbitnya, sesuai unsur-unsur dari resensi. Setelah itu saya masuk ke bagian pembahasan buku ini dari kelebihan sama kekurangan cerita yang dibawakan oleh buku ini. Nah, kan tadi resensi membahas fisik novel dari kertas, dari lain sebagainya. Kalau di bagian pembahasan sini saya membahas cerita, Ibu. Mana cerita yang menarik saya tulis di sini. Kan per babnya berbeda ceritanya. Kebetulan ini novel berjuta ras, ini kumpulan cerita-cerita pendek gitu. Oh iya. Tapi untuk kekurangan ini, kalau kita melihat dari fisik, sayangnya di bukunya sendiri tidak dikasih yang namanya daftar isi gitu. Jadi saya tidak tahu bab mana, ada berapa bab di sini ya. Sayangnya begitu. Iya, tapi kalau kekurangannya sendiri kan terlalu banyak di sini, Bu. Cerita yang menggantung karena kan terpaksa dibuat seperti cerpen, mungkin terburu-buru. Untuk kelebihannya sendiri, imajinatifnya dari sang penulis, apalagi ini penulisnya ada Tereli, tidak bisa diragukan lagi. Terus dari walaupun beda tiap babnya, bab 1 ceritanya tentang ini, bab 2 tentang ini, berbeda-beda, Ibu. Tapi kelebihannya di sini menyajikan satu unsur yang sama, satu esensi romansa yang sama sesuai dengan genre buku. Alhamdulillah, masya Allah ya. Yang jadi ini adalah tulisan kedua. Apalagi judulnya novelnya? Novel yang saya buat itu. Iya, yang dulu. Andakara ya. Jadi ini adalah bentuk literasi yang kedua, literasi menulis. Setelah berhasil novelnya dulu ada berpuluh-puluh halaman ya novelnya yang insya Allah semoga terbit ke depannya lah. Dan ini adalah tulisan kedua di dalam mengembangkan literasi sekolah ya. Alhamdulillah. Ya, Ibu juga bangga. Bagaimana perasaannya?
Ya mungkin pada awalnya susah-susah karena sendiri yang mengerjakan yang pertama, yang kedua saya belum tahu unsur-unsur apa itu kritik novel karena kan masih pemula gitu. Jadi saya mencoba berpikir kenapa tidak melihat dan ambil sudut pandang objektif, yang dimana kalau objektif kan kita harus membahas satu persatu. Saya mau mengambil subjektif dengan menyajikan beberapa gambaran-gambaran cerita yang menarik di dalam menjadikan resepsi seperti itu. Kalau perasaannya menulis novel dulu? Kalau perasaan menulis novel dulu itu cukup menantang, menyenangkan gitu. Ya saya ada rencana mau menulis lagi. Alhamdulillah ya, setelah yang pertama semoga terbit nak. Jadi ini adalah tulisan yang kedua, sifatnya lebih di atas dari menulis novel. Ini adalah kritik membaca, kemudian menulis lagi laporannya. Iya, oke. Terima kasih. Apakah kritik sastra yang kalian kerjakan sudah selesai rapi semua nak? Iya Bu, ini novel Hujan. Iya, jadi merupakan cerita fiksi ilmiah. Ya, bagaimana ini ceritanya, sinopsisnya cerita Hujan? Iya. Tentang realitas sosial. Pada kutipan halaman 8. Di mana? Iya. Oh iya. Apa dikatakan di situ? Kenapa ini? Tidak apa kalau kamu ingin menangis. Elijah menatap bersimpati sambil mengetupkan jarinya di tablet layar sentuh. Ini akan menjadi tangisan terakhirmu, aku janji. Ya, oh itu isinya yang mengisahkan tentang apa itu? Hujan, tentang apa ini ditulis di sini? Realitas sosial. Oh, ada berapa realitas di sini didapat? 5. Ada 5 realitas. Realitas apa saja itu? Sosial, apalagi? Pendidikan. Iya, apalagi realitas kesehatan, perjuangan, sama hubungan fiktif dengan dunia nyata. Alhamdulillah luar biasa sekali ini. Jadi sudah dibaca ini semua novelnya yang ada sampai terakhir. Sampai berapa halaman itu halaman terakhirnya? Hujan. 300 berapa? Iya. Oh iya, oke. Bagus. Kembangkan. Jadi kalian setelah menulis novel dulu ya. Setelah menulis novel sekarang membaca novel kemudian menulis kritik ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, masya Allah ya.